Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah tentang media entrepreneurship ya. Baik, karena ini pertemuan pertama, nanti untuk RPS-nya rencana akan saya kirim ke via grup ya, di grup kelas masing-masing, nanti bisa dicek. Baik, gini ya, untuk media entrepreneurship. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa media entrepreneurship ini terdiri dari dua suku kata. Baik, media entrepreneurship ya. Jadi ini terdiri dari dua suku kata, yaitu media dan entrepreneur. Kalau dari sisi definisi tentu kita sudah bisa menerka ya bahwa media ini adalah yang dimaksudkan dari sisi bahasa, yaitu adalah perantara atau sarana atau alat. Sedangkan kalau entrepreneurship ini adalah sebuah usaha atau kewirausahaan. Sehingga terkait dengan mata kuliah ini, gabungan dari dua kata media entrepreneurship, yang dimaksud adalah bagaimana seseorang bisa memanfaatkan media itu sebagai sarana untuk berwirausaha. Jadi yang menjadi core-nya itu adalah entrepreneurship-nya, sedangkan media itu hanya sebagai sifat ya, hanya sebagai kata keterangan dari entrepreneur itu. Sehingga titik tekannya di sini tetap di entrepreneur, cuma nanti kita akan membahas bagaimana cara menerapkan kewirausahaan ini di media yang saat ini marak sekali. Oke, entrepreneur sendiri ini berasal dari bahasa Prancis ya, yang bermakna petualang, bisa pencipta, pengelola satu usaha. Artinya kalau petualang itu memang seorang wirausahawan yang baik itu dia yang selalu dinamis ya, tidak statis. Jadi dia selalu bergerak, selalu mencari suatu hal yang baru, yang berbeda, yang memiliki nilai atau value yang lebih dibanding yang lain. Sehingga memang seorang wirausahawan itu selalu berpetualang lah ya, tanda kutip. Atau pencipta. Nah, kalau pencipta sudah barang tentu memang seorang pengusaha itu harus memiliki daya cipta yang luar biasa, harus kreatif ya. Jadi harus mampu menciptakan satu nilai guna, nilai tambah yang berbeda dari yang ada atau sama sekali belum ada, sehingga memang dia disebut sebagai pencipta. Dalam konteks media, kita lihat misalnya dari YouTube ya, atau Deddy Corbuzier misalnya punya YouTube dengan pengikut yang cukup besar. Itu dia memang bisa dikategorikan sebagai pencipta konten atau konten kreator.
dia menciptakan nilai tambah atau memberikan sebuah benefit kepada penonton. Jadi viewer itu akan merasa mendapatkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang memang dibutuhkan oleh mereka. Beberapa konten-konten yang disajikan oleh Deddy Corbuzier ini bisa kita lihat ya di channel-channel beliau. Beberapa persoalan yang melanda di negeri kita, misalnya corona ya, taruhlah corona itu beberapa kali dibahas ya di channel tersebut. Bagaimana dari sisi pemerintah yang diwakili oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, bagaimana sejatinya apa yang terjadi. Ini kan informasi yang dibutuhkan ya. Kenapa kita harus melakukan vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, vaksin keempat. Itu kan dulu pernah disampaikan ya, pada saat vaksin itu masih ini ya, masih masyarakat masih mempertanyakan bagaimana kejelasan tentang vaksin itu. Apakah aman misalnya, apakah ada efek sampingnya, apakah ya seputar tentang kejelasan vaksin itu, dan itu diulas dengan bagus oleh Deddy, dan kita bisa mendapatkan informasi mendapatkan nilai tambah. Itu ya, itu salah satu bentuk media entrepreneur, seorang entrepreneur di bidang media dan pengelola satu usaha. Nah, memang seorang entrepreneur itu adalah orang yang sejatinya dia mampu mengelola, dia mampu melakukan manajerial yang bagus, sehingga dituntut adanya jiwa kepemimpinan ya, adanya kemampuan dalam memimpin sebuah organisasi, lembaga, instansi yang bergerak di bidang usaha atau profit oriented. Lah, tidak semua orang memiliki soft skill tersebut karena butuh tempa ya, butuh penempaan, butuh latihan, butuh jam terbang untuk mampu menjadi seorang manajerial, seorang manajemen yang baik atau manajer yang baik. Nah, ini butuh pengalaman yang tidak mudah ya untuk menjadi seorang manajer, karena dia harus mampu kita harus mampu untuk menghadapi setiap kondisi yang ada. Berbeda, sangat berbeda sekali. Jangan disayangkan seorang pengusaha itu seperti karyawan. Kalau karyawan itu dia tidak berada di posisi orang yang betul-betul harus bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan yang ada di sebuah perusahaan. Karena biasanya pekerja itu sudah dibatasi oleh job desk. Dia dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan posisi dia berada di posisi mana. Kalau karyawan berada di produksi, ya sudah, dia fokus aja di produksi, nggak perlu ikut memikirkan tentang pemasaran misalnya, tidak perlu memikirkan tentang keuangan misalnya, atau pengembangan ke depan. Ya fokus saja produksi, bagaimana produk yang dibuat itu bisa maksimal, bisa bagus, bisa lebih dibanding yang lain. Nah, itu karyawan. Tapi kalau seorang pengusaha, seorang manajer, karena dia bertanggung jawab atas seluruh jalannya ini ya, usaha, maka
eh, dia akan bekerja lebih lama. Jadi kalau karyawan itu hanya 8 jam dalam satu hari, kalau seorang pengusaha itu bisa 24 jam kan tidak selesai. Dia akan selalu berpikir, berusaha untuk tetap ini ya, tetap eksis meskipun dilanda berbagai persoalan. Dia harus memikirkan mulai dari rekrutmen, kemudian dia juga berpikir tentang hal-hal yang lain. Ya, oke. Itulah ya, bahwa seorang wirausahawan itu dia selalu berusaha untuk mengelola usaha yang dia miliki menjadi sebuah manajemen yang baik. Nah, ini ada pendapat misalnya dari C1803, dia mengatakan entrepreneur itu adalah seseorang yang dia mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang entrepreneur, maka kita tidak bisa lepas yang namanya ekonomi, jadi keuangan. Kemudian yang menjadi titik tekan menurut Zey di sini adalah tingkat produktivitas. Jadi seorang wirausahawan dia adalah seseorang yang selalu memproduksi sesuatu. Apa yang diproduksi bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Artinya dia memberikan sesuatu ya, dari satu tingkat yang rendah ke yang lebih tinggi. Sehingga kalau barang ya dia akan memberikan dalam jumlah kuantitas yang banyak dan kualitasnya yang terjamin. Kalau dikaitkan dengan media, tentu video yang ditampilkan kalau YouTube ya, itu bermuatan nilai-nilai yang tinggi, sangat ini ya, berkualitas video tersebut. Jadi kualitas sebuah video itu tidak selalu ditandai dengan panjangnya durasi ya, karena tidak ada kaitannya memang, tapi terkait dengan isi. Sehingga lebih penting meningkatkan kualitas daripada memperbanyak kuantitas. Nah, ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Oke. Nah, apa ya? Kenapa kita harus menjadi seorang wirausaha? Kenapa? Nah, sehingga ini ada penjelasan tentang urgensi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu sangat penting untuk dikuasai ya. Kita harus memikirkan ke depan. Kalau dulu mindset orang zaman dulu itu malu untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau di desa misalnya masih ada, barangkali sampai hari ini masih ada. Ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai S1? Kalau pada akhirnya nanti pun juga berjualan. Lah kok sekolah barang ya, nek seumben tiba ya dodolan ya, dodol ning pasar ternyata. Nah, itu satu ungkapan misalnya ya tadi itu satu ungkapan yang menyudutkan atau memandang rendah mata pencarian yang berupa usaha. Padahal enggak, bahwa menjadi seorang wirausaha itu sangat mulia karena ada beberapa hal yang mengikutinya atau banyak efek positif
yang lahir dari seorang wirausaha. Orang dulu itu selalu mengarahkan putra-putrinya atau generasi sudahnya untuk menjadi seorang pegawai, untuk menjadi PNS misalnya, atau bekerja di BUMN, atau bekerja di satu instansi tertentu. Memang itu bukan berarti itu tidak bagus ya, ya bagus, tapi ada satu pandangan yang lebih dari itu, yaitu seorang wirausaha. Nah, kenapa? Pertama ya, seorang wirausahawan itu dia menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dia menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka untuk melihat perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa ya, atau negara. Di negara itu membutuhkan paling tidak 2% dari jumlah penduduknya untuk menjadi seorang wirausahawan. Kalau kita ada berapa ya? Ada sekitar 200 ya, anggap saja lah 200 juta jiwa penduduk kita. Maka kalau 2%-nya ya kurang lebih ada di angka 4 juta. Jadi harus ada 4 juta orang, sekarang sudah 200 juta lebih ya penduduk kita, harus ada 4 juta orang yang dia menjadi wirausaha, dia menggeluti wirausaha. Nah, cuma ini kan tidak mudah, karena boleh jadi katakanlah sudah ada 3 juta lah ya, 3 juta orang yang bergelut di bidang wirausaha. Namun perlu juga di breakdown apa wirausaha di bidang apa. Ternyata ini variatif sekali, mulai dari pedagang kecil sampai perusahaan besar, sebanyak itu. Nah, tentu yang masih kecil-kecil ini, yang kelompok-kelompok kecil ini belum tentu bisa kita jamin ya mutunya, belum tentu juga terjamin kelangsungan hidupnya, kelangsungan usahanya maksudnya. Karena usaha itu ini ya, tidak hanya mampu untuk memulai, tapi juga mampu untuk survive, untuk bertahan. Nah, jadi paling tidak 2%. Nah, kalau sudah berada di angka itu ya satu wilayah atau satu negara itu akan semakin berkembang ya. Karena memang gini, kemampuan negara dalam membiayai warganya itu terbatas gitu ya. Jadi sehingga warga itu baiknya harus muncul jiwa kemandirian, dalam rangka ya untuk dirinya sendiri, terlebih nanti ada efek positifnya untuk lingkungan, sehingga bisa terangkat ya. Jadi menunjang kesejahteraan masyarakat. Seringkali misalnya ya, kalau kalian punya usaha cemilan misalnya, membuat cemilan yang bahan bakunya itu tepung berapa ya, tepung 100.000 tepung itu kalau dibuat cemilan sudah bisa jadi banyak. Nah, harus diolah, setelah diolah itu harus digoreng misalnya, dikeringkan, kemasan, nanti distribusinya juga harus ada. Nah, ini proses dari awal sampai akhir ini tentu kalau hanya dikerjakan 1-2 orang itu kewalahan ya. Kalau usahanya masih kecil itu bisa ya dihandle, tapi kalau sudah besar, sudah satu kabupaten kota, sudah ada permintaan sampai ke luar kota, luar pulau, bahkan sampai kirim-kirim ke berbagai penjuru negara lain. Nah, ini tidak bisa hanya dikerjakan hanya
5 orang, 6 orang, kurang ya. Sehingga disinilah kemudian membuka lapangan kerja. Jadi kalian nanti bisa buka lowongan atau rekrut tetangga, kiri kanan atau teman. Nah, ini membantu pemerintah sebenarnya, membantu pemerintah dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan kan gitu. Sehingga menunjang kemajuan dan kesejahteraan itu poinnya di situ. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, kalau kita mau baca sejarah, kalian bisa lihat itu di negara Jepang. Jepang itu jumlah wirausahawannya itu 2%. 2% itu dari total penduduknya berada di tingkat sedang. Jadi wirausahawannya itu sudah bagus usahanya. Kemudian wirausaha di bidang kecil ke bawah itu ada 20% dari jumlah penduduknya. Nah, inilah kunci keberhasilan pembangunan negara Jepang ya, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hei Rahman Ranu pada tahun 1982. Jadi dia melihat bahwa Jepang itu bisa berhasil ya karena di situ gairah untuk melakukan wirausaha itu tinggi. Nah, ini bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh. Kita bisa melihatlah makanan khas Jepang itu variatif sekali ya, variatif sekali. Jajanan kalau kita lihat vlog-vlog yang ada di luar negeri misalnya, itu bisa diolah berbagai macam hal. Jadi makanan laut misalnya, ikan laut itu tidak cuma hanya digoreng atau dibakar, tapi bisa diolah menjadi berbagai macam sajian makanan yang itu sangat kreatif sekali. Mie misalnya, kalau kita mie biasa beli ya, kalau di sana enggak, mie itu buat sendiri. Jadi mie ramen misalnya, kalau di pinggir-pinggir jalan, kalau di sini mungkin kayak mie ayam cuma dalam rangka menjaga kualitas, kemudian menjaga ini ya originalnya makanan itu ya mereka buat sendiri, sehingga tidak sama antara satu penjual dengan penjual lain karena punya ciri khas masing-masing. Nah, itu baru berbicara makanan ya. Dan memang pemerintah ini Jepang itu sangat menghargai ini ya warganya, jadi usaha dari warganya itu didukung penuh. Kemudian juga mengangkat lokal wisdom, misalnya budaya-budayanya itu kan terjaga ya, meski Jepang itu sangat modern namun tidak meninggalkan budayanya. Misalnya pakaiannya pakaian kimono gitu ya, rumahnya masih beberapa pakai kayu, pakai bambu, itu karena nguri-nguri lokal wisdom. Jadi tidak menyebabkan ya perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu tidak menyebabkan lokal wisdomnya hilang gitu ya, masih tetap dilestarikan. Nah, itu negara yang besar seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tadi ya 200 juta penduduk kita misalnya hari ini ya, anggap saja begitu, maka paling tidak kita harus menyediakan 3 juta wirausahawan besar dan 30 juta wirausahawan kecil jika kita mengaca pada pertumbuhan dari negara Jepang tadi ya. Sehingga ini cukup besar ya. Nah, kemudian berikutnya, selain itu urgensi entrepreneur itu untuk mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja. Nah, tentu ya, jadi hari ini banyak orang terkena PHK, pemutusan kerja secara sepihak, itu membuat orang susah
mencari pekerjaan, susah menjadi karyawan lagi di kondisi corona atau COVID-19. Nah, beberapa perusahaan yang tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap kondisi hari ini yang serba dibatasi, bertemu secara tatap muka pun dibatasi. Nah, ini membuat banyak perusahaan yang harus melakukan perampingan instansinya ya, sehingga banyak dirumahkan atau diputus, bahkan pemutusan kerja secara sepihak. Ini membuat pengangguran semakin bertambah. Terlebih lagi pemerintah yang melakukan ini ya, visi zero growth, jadi tidak belanja pegawai. Nah, itu pun juga sebuah indikasi bahwa pentingnya wirausaha, pentingnya kemandirian, menyerap pengangguran ya. Media sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai wirausaha karena dia ini bisa diakses mudah oleh siapapun dan bisa tidak perlu modal ya. Jadi hanya butuh kreativitas ya untuk upload video. Ya mungkin modal adalah ya sedikit pulsa misalnya. Tapi jika dibanding usaha pada umumnya, ini tidak ada apa-apanya ya. Karena modal handphone yang kita pakai setiap hari itu bisa digunakan. Kemudian hanya dengan handphone itu kita bisa download video editing, kemudian image editing, pakai aplikasi-aplikasi editor video maupun gambar. Itu cukup menggantikan posisi laptop ya, sehingga bisa diupload ya, dan pada kondisi tertentu kalau sudah dimonetize ya itu bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, begitulah ya, mengurangi pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja. Dan berikutnya, berperan penting bagi perusahaan besar. Jadi sebuah perusahaan yang sudah besar itu dia akan membutuhkan peran dari perusahaan-perusahaan kecil di sekelilingnya. Jadi dia butuh pemasok bahan baku, dia butuh pemasok bahan mentah. Nah, itu dari raw material lah ya. Jadi bahan-bahan tersebut diambil dari perusahaan-perusahaan kecil, kan gitu. Kalau perusahaan plastik misalnya, kalau dia Tupperware ya, perusahaan yang bergerak di bidang plastik itu. Nah, tentu dia butuh biji plastik yang diperoleh dari perusahaan yang mengolahnya. Pengolah biji plastik itu kan dicacah-cacah itu ya, sehingga jadi butiran plastik kecil. Nah, itu butuh setoran dari pengepul plastik atau pengepul sampah. Ya, kalau kalian biasa lihat di jalanan, kiri kanan jalan ada pengepul ya, kadang sesekali ada pengepul menerima, biasanya ada tulisan menerima jual beli plastik atau menerima barang bekas. Nah, itu ya, hanya para pencari plastik yang perorangan ya, pencari sampah itu bisa memanfaatkan itu. Nah, artinya kembali bahwa ada supply dari perusahaan-perusahaan kecil untuk menyuplai ke perusahaan yang besar. Ini sudah biasa terjadi, sudah biasa kita lihat prakteknya di sekeliling kita. Nah, ini ya kelebihan wirausaha. Jadi yang pertama, kalau menjadi seorang wirausaha itu
memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Jadi seorang wirausahawan itu dia memiliki keleluasaannya, persoalannya. Dia memiliki keleluasaan dalam mengembangkan usaha dan menggapai visi yang telah dia tetapkan. Berbeda kalau posisi kita sebagai pegawai itu tidak bisa. Kita terhalang atau terbatasi oleh aturan main yang telah ditetapkan perusahaan itu atau pimpinan itu. Kita sudah dibatasi nih gaji tiap bulan UMR misalnya 3 juta atau 2,5 juta. Ya sudah, mau kerja semaksimal mungkin ya, karena sudah ditetapkan di angka itu ya tetap di angka itu tiap bulan. Ya paling ada sih bonus ya, bonus, tapi tidak banyak. Kalau wirausaha tidak begitu. Wirausaha itu keuntungan akan mengikuti kesuksesan dalam melakukan pemasaran, misalnya kegigihan dalam memperbanyak produksi yang bagus. Nah itu artinya kesempatan untuk menggapai meraih kesuksesan atau prestasi itu semakin besar. Itu kelebihan. Kemudian ada kebebasan finansial. Nah ini yang penting ya, bahwa usaha yang dijalankan sendiri, nah ini pada umumnya akan membawa keuntungan secara materi dan membawa kita pada gaya hidup yang lebih baik. Jadi karena memang digawangi sendiri ya, dia akan semakin bagus ya. Nah, banyak dan sedikitnya uang yang diterima itu tentu menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pengusahawan itu sendiri. Jika usahanya maju, maka akan terus berkembang dan keuntungan pun akan berjalan beriringan dengan perkembangan tersebut. Dan berikutnya bebas berekspresi. Jadi apalagi kalau usaha itu seringkali dimulai dari satu hal yang memang dia sukai. Jadi mencintai pekerjaannya, jadi suka menjadi petani misalnya karena panen tebunya sekali panen itu sekian ton, suka menjadi punya nila pakai sistem bioflok yang dia bisa masuk sampai di luar kota misalnya, dalam maupun luar kota, karena itu ekspresi. Jadi kita tentukan kalau mau berwirausaha itu di awal mau usaha apa yang kamu senangi, apa yang kamu tekuni, apa yang kamu mengerti, apa yang kamu ngerti banget tentang bidang itu. Itu artinya ada kebebasan berekspresi. Beda dengan seorang karyawan ya, dia harus ngikut lagi, dia harus tidak bisa terlalu berkembang di situ, atau bahkan kadang ekspresi gagasan pendapat yang dia sampaikan ya bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, itu tidak selalu diterima, tapi kalau usaha itu milik kita sendiri, nah, kita akan lebih leluasa, lebih bebas dalam mengekspresikan gagasan pemikiran kita. Berkontribusi kepada masyarakat jelas ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu punya CSR, social responsibility-nya ada. Jadi tanggung jawab sosial di lingkungan. Sehingga dalam dalam lingkungan usaha yang ada di dalam masyarakat, di lingkungan perusahaan itu biasanya akan lebih sejahtera karena dia akan mendapatkan bantuan dalam rangka tanggung jawab sosial atau social responsibility CSR. Nah ini juga
penting ya, karena berkontribusi di masyarakat itu sangat dibutuhkan pada hari ini. Kebutuhan kontribusi ini besar ya. Kemudian pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini tentu jelas, jadi seseorang akan lebih berkembang jika dia bisa menentukan langkah dirinya sendiri ke depan. Jadi menjalankan usaha itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kalian untuk membangun atau bahkan mengembangkan potensi diri secara utuh ya. Jadi untuk dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses, nah kita harus membekali diri kita nih, terutama dalam bidang yang kita geluti secara bebas. Nah, kemudian melakukan sesuatu yang kita suka ya. Nah, ini penting ya, kalau sesuatu usaha itu memang kita sukai, kita tidak terasa, karena seperti kita melakukan hobi ya, hobi kita sendiri. Jadi kalau hobi itu mau satu hari dilakukan full dalam satu hari itu tidak terasa hobi. Orang suka mancing ya, misalnya mancing itu bisa berjam-jam itu, bisa 3 jam 4 jam, bahkan berangkat pagi pulang sore itu tidak terasa karena hobi. Nunggu ikan, nungguin kailnya di pinggirnya, itu karena hobi. Sama kalau pekerjaan itu sudah jadi hobi ya tidak terasa. Nah, kemudian menentukan nasib sendiri, karena kalau jadi karyawan nasib kita ya ke depan itu bagian besar ya ditentukan oleh kebijakan yang diambil perusahaan. Tapi kalau usaha kita sendiri ya tentu enggak. Ada pula insentif ya atau dukungan, karena pemerintah ini sangat berusaha membuka banyak calon-calon wirausaha, tentu ada dukungan atau bantuan dari pemerintah. Ada ini ya, ada organisasinya, jadi antar pengusaha itu ada, sehingga tidak berjalan sendiri dengan merasa sendiri, karena ada komunitasnya. Kalau YouTuber ya ada komunitasnya. Oke ya, saya kira untuk pertemuan kita pada awal ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini ada guna dan manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.